Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu dan teman-teman sahabat grup dimanapun berada. Jumpa lagi di channel Kedai File Faud di kesempatan malam hari ini. Sambil beristirahat, sambil ngopi-ngopi, sambil menyeruput teh hangat, kita akan membahas tentang aplikasi PPDB Jenjang PAUD versi 3, ya, artinya yang ketiga. Untuk aplikasi yang pertama, kedua sudah kita bahas. Nah, sekarang ini model yang ketiga atau versi yang ketiga masih sama menggunakan Excel VBA. Nah, ini bisa digunakan untuk jenjang TK, KB, SPES, dan TPA. Baik Bapak Ibu dan teman-teman, seperti apa penggunaannya silahkan disimak sampai dengan tuntas, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, yang pertama kita bahas dulu tentang aplikasinya. Yang pertama ya Bapak Ibu, untuk aplikasinya ini berbasis Excel VBA, jadi tidak usah diinstal, cukup di laptopnya sudah terinstall Microsoft Office Excel ya. Jadi kalau misalnya di laptopnya sudah terinstall Microsoft Excel, maka insya Allah aplikasinya bisa dijalankan. Yang terpenting jangan lupa makronya juga diaktifkan. Kemudian yang kedua, untuk aplikasinya nanti bisa dipakai untuk tahun ajaran berlanjut, artinya Bapak Ibu nanti untuk aplikasi ini bisa digunakan untuk tahun ajaran 2005-2026, 2025-2026 atau berikutnya ya. Nah, sementara untuk tahun ini kita akan gunakan untuk tahun ajaran 2024-2025. Nah, kemudian hasil akhirnya dari aplikasi ini bisa Bapak Ibu cetak ya. Nanti ada covernya, kemudian ada formulirnya 3 lembar. Nanti Bapak Ibu bisa melihat sendiri ya. Kemudian juga bisa download Bapak Ibu soft file berbentuk Excel yang nantinya Bapak Ibu tentu perlukan untuk laporan dan lain sebagainya. Nah, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, langkah yang Bapak Ibu harus lakukan pertama kali setelah Bapak Ibu mendapatkan aplikasinya adalah satu, silakan Bapak Ibu buat folder ya. Buat satu folder yang aman dan nyaman, mudah diingat di laptop Bapak Ibu masing-masing. Kemudian masukkan aplikasi yang sudah Bapak Ibu dapatkan, kemudian lakukan ekstrak. Nah, setelah Bapak Ibu melakukan ekstrak, silahkan Bapak Ibu unblock ya. Unblock di aplikasinya, di unblock. Kalau misalnya sudah, tinggal Bapak Ibu jalankan, login dan input semua data yang diperlukan. Nah, biar lebih jelas, langsung saja Bapak Ibu kita praktek ya. Mudah-mudahan bisa diselesaikan dari awal sampai dengan akhir. Baik, langsung saya dibuka aplikasinya. Nah, Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu mendapatkan aplikasinya, silahkan buat satu folder, kemudian masukkan file yang Bapak Ibu terima ya. Nanti bentuknya seperti WinRAR seperti ini. Nah, langkah berikutnya setelah Bapak Ibu memasukkan aplikasinya ke dalam folder yang sudah dibuat, lakukan proses ekstrak ya. Caranya Bapak Ibu klik kanan seperti ini, kemudian pilih WinRAR, kemudian pilih Extract Here seperti ini. Oke ya. Nah, nanti Bapak Ibu hasilnya ya kita kecilkan saja. Hasilnya nanti ada 3 file ya. Yang pertama ada aset, ada unduhan, ada app. Aplikasi kita yang ini kita hapus saja. Nah, di sini nanti ada folder aset, ada unduhan, ada aplikasi. Nah, sekarang kita bahas untuk yang aset dulu ya. Nanti selanjutnya kita akan mengunblock. Dan di menu aset ini Bapak Ibu ada folder lain yaitu font, form, ada ikon, ada image, ada foto. Nah, yang perlu Bapak Ibu lakukan di menu aset ini, Bapak Ibu silahkan install fontnya ya. Tinggal dibuka font di sini. Nah, di sini ada font satu, ada barcode, ada my icon dan profil reguler. Cara menginstalnya sangat mudah Bapak Ibu, tinggal di double klik saya seperti ini. Kemudian klik install ya, klik install seperti ini. Karena di saya sudah ada jadi tidak usah, kalau Bapak Ibu belum ada tinggal lanjutkan. Nah, berikutnya juga untuk yang new dan seterusnya caranya seperti tadi ya. Oke. Nah, berikutnya Bapak Ibu ada di folder kedua. Ini ada folder unduhan. Folder ini berfungsi ataupun bertujuan atau bermanfaat untuk menampung semua hasil download dari aplikasi ini. Kita buka Bapak Ibu. Nah, di sini ada 2 folder yang disediakan untuk menampung data yang berasal dari aplikasi ya, download dari aplikasi. Yang pertama kartu ya, ini kartu siswa, yang kemudian yang kedua adalah data.
Jadi Bapak Ibu nanti bisa mendownload semua data yang ada di aplikasinya. Masuknya ke sini, ke foldernya, pilih folder unduhan. Ya, di sini ada kartu siswa dan rekap. Nah, kemudian sudah paham ya Bapak Ibu, langkah berikutnya adalah kita melakukan proses unblock di aplikasinya. Caranya klik kanan seperti ini, kemudian pilih properties, kemudian pilih unblock seperti ini. Kalau sudah, pilih apply. Oke, kemudian klik OK. Nah, berikutnya Bapak Ibu. Nah, setelah proses unblock selesai, Bapak Ibu, tahap awal ini sudah selesai, tinggal kita menjalankan. Nah, untuk berikutnya tidak usah unblock lagi, cukup unblock itu hanya satu kali, dan langkah berikutnya tinggal Bapak Ibu jalankan saja. Caranya Bapak Ibu tinggal double klik seperti ini, ya. Kemudian masukkan username yang Bapak Ibu sudah daftarkan, kemudian passwordnya juga, baru klik masuk. Login success. Oke, Welcome kalau to misalnya login application. sukses berarti sudah oke. Nah, ini tampilannya Bapak Ibu ya. Saya buat sederhana. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu tidak banyak-banyak menu ya. Di sini ada tambah siswa. Kemudian ini edit data. Nantinya Bapak Ibu bisa mengedit data siswa yang sudah diinputkan atau menghapus. Kemudian mencetak formulir. Kemudian cetak cover. Kemudian Bapak Ibu mencetak bukti pendaftaran siswanya. Kemudian di sini ada database. Nah, Bapak Ibu di sini unduhan untuk mengunduh semua data yang sudah diinputkan. Ini untuk simpan. Kemudian di sini ada yang namanya grafik ya. Nah, di sini ada pengaturan. Ini untuk keluar, ini untuk melakukan reset, dan ini untuk melakukan cetak kartu. Nah, hal yang pertama Bapak Ibu, ketika sudah login yang pertama kali, Bapak Ibu lakukan proses reset ya. Caranya seperti ini. Klik reset untuk mereset database-nya ya, biar nanti kosong semua dan Bapak Ibu siap untuk menginputnya. Pilih format seperti ini. Nah, maka semuanya jadi kosong. Langkah berikutnya setelah Bapak Ibu melakukan format adalah melakukan setting terlebih dahulu. Bapak Ibu klik di sini, setting, kemudian pilih jenjang, di sini klik PAUD, NPSN-nya masukkan, misalnya 46777, kemudian Dinas Pendidikan, kemudian akreditasinya C misalnya, untuk nama sekolahnya sudah terlock ya Bapak Ibu. Jadi nama sekolah tidak bisa diedit, hanya bisa diedit oleh admin dan penamaan atau penginputan nama sekolah ini pada saat registrasi. Kemudian alamat dan sebagainya, jangan lupa unggah logo sekolah, kemudian logo dinas provinsi atau kabupaten ya. Kemudian jangan lupa pilih tahun ajaran. Nah, tahun ajaran baru ini Bapak Ibu akan muncul sesuai dengan tahunnya. Jadi tahun depan masih bisa digunakan, nanti akan muncul 2025, 2026 seperti itu. Kalau sudah klik update. Oke, berhasil. Langkah berikutnya Bapak Ibu silahkan melakukan input data siswa. Kita mulai dari yang ini ya. Daftar. Untuk ID registrasi ini otomatis Bapak Ibu. Kemudian tanggal daftarnya juga secara otomatis mengikuti tanggal yang ada di laptop atau di komputer Bapak Ibu. Nah, di sini kita mulai dari jenis daftar. Kita pilih daftarnya siswanya apa nih? Siswa baru, kembali sekolah, siswa pindahan atau mengulang. Kita pilih siswa baru ya. Kemudian untuk asal sekolahnya kita kosongkan, NISN-nya kita kosongkan karena ini siswa baru belum punya NISN. Nah, berikutnya kita isikan nama siswanya misalnya Upin. Dan Bapak Ibu juga saya sampaikan untuk yang isian yang ada tanda bintang merahnya ini berarti ini bentuknya wajib ya, harus diisi, tapi kalau misalnya tidak ada warna merahnya boleh di skip ya. Kemudian pilih jenis kelamin misalnya laki-laki, keluarga negara Indonesia, usianya. Untuk usia ini tidak bisa diisi Bapak Ibu, nanti akan secara otomatis terisi pada saat kita mengisi tanggal lahir. Nah, kemudian masukkan nomor NIK. Nomor NIK misalnya 66666 ya. Oke. Nah, sampai checklist keluar, kemudian nomor KK. Nomor KK-nya misalnya 777 misalnya. Kemudian tempat lahirnya misalnya di Banten ya. Kita Banten. Kemudian tanggal lahirnya. Nah, untuk tanggal lahir kita pilih klik tanggal di sini Januari ya, pilih Januari misalnya tanggal 2. Tahunnya kita pilih tahun 2021 misalnya. Maka 02 Januari 2021 klik done.
Kemudian akte lahir kalau ada diisikan, untuk agama tinggal pilih. Jangan lupa upload foto. Upload foto misalnya kita ambil foto yang mana ya? Picture saja. Kita ambil misalnya fotonya ini. Oke. Jadi ya, kalau sudah klik lanjutnya. Oh ya, ada yang kosong. Nah, ini. Nah, ini sudah ya. Jadi diklik saja untuk mengisi usianya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Untuk nama jalan silahkan diisi, kemudian dusun juga diisi, untuk provinsi tinggal pilih saja. Sini misalnya Banten, kita cari Banten ya. Banten, kemudian anak keberapa, misalnya 1, kode posnya berapa, misalnya 456. Tinggal bersama siapa kita pilih, orang tua, kemudian mode transportasinya jalan kaki. RT-nya misalnya 1, RW-nya 3, jalannya diisi, JJJJ misal. Nama dusun atau kampungnya apa, kemudian kecamatan, ya, terus diisi juga semuanya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu tidak ada datanya, ya di skip juga bisa ya. Yang penting yang bisa di skip adalah isian yang tidak ada tanda bintangnya. Nah, di sini kesejahteraan apakah penerima bantuan, ya atau tidak? Tidak, misalnya tidak punya bantuan. Apakah siswa miskin? Nah, di sini Bapak Ibu tinggal pilih sangat miskin, rentan miskin misalnya. Kemudian klik lanjut. Bapak Ibu silahkan masukkan tinggi badan misalnya 13 cm 3 cm. Bukan 3 cm ya. Misalnya kita masukkan senti sekitar 115 cm misalnya. Kemudian lingkar kepalanya berapa? Misalnya 51 cm. Kemudian untuk berat badannya, untuk berat badan Bapak Ibu digenapkan saja, misalnya ke 5,5 kg, berarti bisa 5 kilo saja atau ke 6 ya, seperti itu dibulatkan. Jarak tempuhnya misalnya 20 meter. Riwayatnya hobi, cita-cita, jumlah saudara berapa? Misalnya 5. Jarak tempuhnya berapa? 7 menit ya. Kemudian untuk nama ayah diisi misalnya Huri misalnya ya. Nicknya dimasukkan, tempat lahir, dan seterusnya. Kalau sudah klik next. Masukkan identitas ibu. Untuk nama ibu misalnya Yuli, dan seterusnya silakan diisi ya. Kemudian identitas wali juga tidak. Nah, kalau misalnya bukan wali berarti tidak. Kemudian klik simpan. Oke ya. Data peserta didik baru dengan ID registrasi REK 001, tanggal daftar, kemudian atas nama UPIN. Udah ya, sip. Nah, kalau seandainya data tersebut mau kita ubah atau edit atau kita hapus, Bapak Ibu pilih menu edit dan hapus. Akan muncul seperti ini. Nah, pada saat Bapak Ibu mengklik ya daftar data peserta didik ya. Di sini ada menu pencarian, tapi pencarian ini bukan pencarian mencari nama ya, Bapak Ibu. Jadi ini hanya untuk menampilkan. Di sini ada tombol edit, di sini untuk hapus, di sini ada foto, dan untuk gerigi ini berfungsi untuk mengatur settingan printer Bapak Ibu, mau printer yang mana yang mau dipakai gitu ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu akan ditampilkan data nama di bawah ini. Bapak Ibu lakukan proses klik 2 kali untuk mengeditnya. Double klik seperti ini sampai muncul di sini ada nama UPIN, kemudian registrasinya. Nah, sekarang mau diapakan Bapak Ibu? Mau dihapus atau mau diedit? Contoh kita mau diedit. Untuk pengeditan, Bapak Ibu tinggal klik saja di sini menu edit. Kemudian mana yang mau diedit ya. Misalnya kita mau menambahkan nick ayah misalnya 888. Oke ya, seperti ini. Oke, kalau sudah lanjut klik update. Oke. Ini kalau misalnya mau diedit. Kalau misalnya mau dihapus, tinggal pilih saya di sini hapus. Apakah yakin untuk menghapus ya? Oke, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau mau edit tinggal double klik namanya yang mau diedit. Kemudian pilih menu edit. Kalau mau dihapus di double klik, kemudian pilih hapus. Paham ya Bapak Ibu? Nah, berikutnya setelah Bapak Ibu menginput datanya, tentu bisa mencetak formulir. Nah, untuk mencetak formulir Bapak Ibu pilih saja di menu cetak formulir seperti ini ya. Kita pilih nama siswanya. Misalnya UPIN tadi di double klik seperti ini. Kemudian Bapak Ibu pilih menu yang ada di sini printer. Kita klik saja seperti ini. Ini adalah tampilan dari formulirnya. Kita lihat ini lembar pertama, kedua, dan ketiga. Jadi ada 3 lembar ya. Seperti ini 1, 2, dan 3.
Nah, kemudian bagaimana kalau seandainya Bapak Ibu mau mengganti background di bawah ini ya. Nah, untuk mengganti background di bawah ini Bapak Ibu nih gambar-gambar ini ada di menu Page Setup ya. Kemudian di header. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal custom header dan upload foto ataupun gambarnya untuk mengganti ini. Kalau mau diganti seperti itu. Oke ya, kalau sudah Bapak Ibu tinggal cetak saja, print gitu ya. Dah, oke ya, bisa dipahami. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini juga disediakan selain formulir juga disediakan covernya ya, agar nanti pada saat pemberkasan itu rapi, kemudian ketika Bapak Ibu memerlukan data-datanya sudah tahu datanya ada atau tidak di berkasnya. Kita buka untuk cetak cover, diklik di sini Bapak Ibu, kemudian pilih nama siswanya, kemudian pilih cetak seperti ini. Nah, ini dia Bapak Ibu covernya. Nah, nanti pada saat pendaftaran, siswanya mengumpulkan berkas, Bapak Ibu checklist di sini ya. Jadi di sini di checklist, fotokopi kakak, checklist, akad akte lahir, checklist, buku KIA, checklist dan sebagainya. Kalau misalnya ada yang kurang, silahkan tambahkan di bawah. Jadi kalau seandainya pada saat penginputan di aplikasi Dapodik, kita perlu datanya sudah ada semua. Jadi seperti itu. Jadi untuk memudahkan. Nah, itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian pada saat pendaftaran tentu kita juga harus mencetak atau menyediakan surat tanda terima dari sekolah kita kepada orang tua atau siswa. Nah, di sini disediakan tanda terima ya. Diklik saja Bapak Ibu untuk tanda terimanya. Pilih UPIN, kemudian pilih printer seperti ini. Nah, di sini Bapak Ibu surat tanda terima siswa aktif sekolah ya. Nanti di sini menyatakan bahwa siswanya diterima gitu ya. Kemudian Bapak Ibu, berikutnya yaitu menu database. Di sini database, kita klik database ini untuk melihat database-nya. Masukkan password yang biasa kita gunakan untuk login. Kita login dan ini dia database-nya Bapak Ibu, silahkan ya mau diapain gitu. Ini untuk database-nya. Berikutnya adalah mengunduh data siswa. Misalnya Bapak Ibu memerlukan data-data yang sudah diinputkan, mau dibuat untuk laporan atau yang lainnya. Silakan Bapak Ibu unduh, cara tinggal klik saja seperti ini. Kemudian Bapak Ibu pilih filter. Nah, di sini Bapak Ibu disediakan ya unduhan berdasarkan umur dan bisa mencakup semuanya. Kalau misalnya Bapak Ibu pilih semua, maka semua umur akan di-download ya. Jadi tidak ada pemilahan. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu perlu yang umur 3 tahun misalnya, maka sistem akan mendownloadkan data siswa yang umurnya 3 tahun. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu perlu semuanya dari 1 sampai terakhir tidak melihat umur, tinggal Bapak Ibu pilih semuanya saja seperti ini. Kalau sudah tinggal klik unduh. Oke, unduh selesai, silahkan cek di folder unduhan. Jadi adanya di mana? Di sini Bapak Ibu di folder unduhan, kemudian di rekap. Nah, ini yang barusan kita tadi download ya. Oke, paham ya Bapak Ibu? Nah, kemudian di sini juga disediakan tombol simpan. Jadi setiap Bapak Ibu melakukan aktivitas, ya jangan lupa disimpan. Oke ya. Nah, berikutnya di sini ada 2 menu baru ya Bapak Ibu, menu keluar dan ini menu untuk kartu. Nah, sebenarnya untuk kartu itu jarang-jarang dipakai ya. Ini hanya opsi saja. Barangkali diperlukan silahkan Bapak Ibu manfaatkan. Cara membuat kartu tinggal Bapak Ibu klik saja seperti ini, kemudian cari siswanya di sini karena ini belum ya, di sini belum ada ininya Bapak Ibu, jadi kita belum bisa diaktifkan ya. Nah, karena siswanya belum. Nah, seperti itu kurang lebih Bapak Ibu ya. Nah, di sini juga belum karena tadi. Oke, kita tutup saja. Nah, ini jarang-jarang dipakai. Yang penting adalah cetak cover, formulir dan datanya bisa di-storekan ke dinas atau yang lainnya seperti itu. Baik Bapak Ibu dan teman-teman, itulah yang bisa saya sampaikan. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan file ini, silahkan nanti bisa menghubungi admin ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Nanti bagi yang memerlukan atau yang berminat menghubungi admin, ada syarat ketentuan yang sangat ringan lah tentunya untuk mendapatkan aplikasinya. Terima kasih. Mohon maaf Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.